Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta sosialisasi pemusanaran jenazah COVID-19. Semoga nanti dalam acara sosialisasi nanti dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kita semua dalam hal penanganan jenazah COVID-19 di rujuk khususnya dan mungkin di tiap-tiap ranting Muhammadiyah cabang rujuk. Kemudian yang selanjutnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin pada kesempatan hari ini dalam penyelenggaraan nanti mungkin ada kekurangan-kekurangan baik dalam segala hal, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya mohon nanti dalam mengikuti kegiatan sosialisasi pemusanaran jenazah untuk hari ini nanti dapat diikuti sampai tuntas, sehingga nanti ilmu yang kita terima atau yang kita peroleh dari narasumber tunggal yaitu Bapak Dr. Novi nanti dapat untuk menambah pengetahuan kita sendiri dan bisa ditularkan ke tiap-tiap desa, sehingga nanti kalau ada jenazah yang dimungkinkan terpapar virus COVID-19 kita bisa menanganinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam rangka pelatihan pemulasaran jenazah. Karena salah satu program di MCCC ini bahwa Muhammadiyah berkomitmen membantu pemerintah dalam pengendalian COVID-19. Karena kita perlu ketahui bersama bahwa kasus COVID sekarang justru tidak turun. Dengan adanya new normal itu diharapkan masyarakat bisa beradaptasi, bisa menjaga diri, tetapi justru kasus sekarang justru meningkat COVID. Apalagi sekarang sudah menembus di angka 97.000 dan yang meninggal hampir 5.000-an. Nah, Muhammadiyah pada pagi ini di cabang rujuk, terutama di divisi MCCC, ingin memberikan sumbangsih dalam penanganan pemulasaran jenazah. Karena di masa pandemi ini kita sadari bahwa yang meninggal itu semua perlu dicurigai, suspek, jadi dianggap semacam dia karier atau membawa virus ini. Oleh karena itu kita harus hati-hati, harus waspada. Nah, bagaimana cara kita menjaga diri atau bahkan cara menangani agar kita nanti tidak tertular, ya, masyarakat, warga, anggota keluarga juga aman, sehingga perlu ada pemahaman, perlu ada pengetahuan terkait cara merawat tersebut. Oleh karena itu, pada pagi ini pelatihan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Novi. Kebetulan beliau juga tim MCC daerah dan di cabang, sehingga untuk selebihnya mohon berkenan untuk menyampaikan materi pagi hari ini, waktu dan tempat kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya. Terbukti sampai saat ini kita bisa bertemu di sini sehat tanpa satu halangan apapun dan masih terucuk, masih diberi kesehatan semua, karena yang positif baru satu. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya sampai ke kita nanti di yaumul akhir nggih. Matur nuwun kesempatannya Bapak Ketua MPKU Trucuk, kalian Ketua MCC Pak Heru, kalian Ketua PCM dan PCPM nggih, karena sudah berkenan mengadakan acara pemulasaran jenazah nggih. Menawi belum tepang kalih kula Pak, asmi kula Novitri Susanto Bapak Ibu nggih. Kula dinasipun di Puskesmas Sawah Setunggal nggih. Terus dalem kula mawung nggih. Kula nggih anggota MCC Klaten bagian kesehatan nggih. Dan alhamdulillah di Trucuk pun wonten MCCC cabang. Ya, semoga nanti bisa membantu MCC daerah. Waktu ini saya akan menjelaskan tentang penanganan jenazah infeksius. Nah, waspada jika jenazah banyak mengeluarkan darah. Jadi karena darah niku saged nularke penyakit. Jangan sampai kontak atau terpecik darah cairan tubuh jenazah ke kulit kita yang sedang terluka atau ke selaput lendir seperti hidung, mata, dan mulut kita. Jadi dalam pemulasaran jenazah, jika jenazah yang mengeluarkan darah seperti saya pernah menjumpai di Cawas itu di Mendungan, karena 2 hari baru ditemukan, jadi sudah meleler darah niko, harus hati-hati. Yang menangani relawan pun harus kita briefing dulu. Niki persiapan pun Ibu kalau mau jenazah infeksius. Kalau mau menangani jenazah infeksius, peralatannya harus disiapkan, terutama air bersih, kapas, kain kafan, plastik jenazah, kain lap kering, gayung, sabun, dan sampo atau handuk. Tapi biasanya pun meninggalipun sudah di rumah sakit, sudah di pemulasaran sana, kita nanti makainya APD seperti ini mawon. Niki mboten sing kula, nanti ada contohnya ya. Ini tidak muat di tubuh saya. Nah, ini rada kecil. Jadi pakai seperti ini bisa dicuci lagi nanti Bu ya. Sekarang modelnya kan seperti ini, APD cover all namanya atau hazmat. Nanti ada contohnya ya. Video waktu saya mau swab. Nah, itu APD yang lumayan mahal. Nah, ini lumayan terjangkau harganya ya. Jadi bisa diadakan per desa. Kalau di Cawas per desa sudah wajib ada APD. Ya, jadi sudah ada pengadaan APD untuk setiap desa. Karena puskesmas mintanya seperti itu, nek menjaga puskesmas nanti ndak APD-nya puskesmas habis. Ya. Terus lokasinya berdekatan dengan saluran pembangunan air. Nah, waktu itu saya itu waktu pandemi ini sering berhubungan dengan mayat yang jenazah yang meninggal mendadak. Jadi kalau ada jenazah meninggal mendadak pasti dipanggil. Kalau bidan desa tidak bisa menyelesaikan, saya yang turun tangan. Sudah hampir 6 kalian saya turun tangan niku nggih, karena warga panik. Terbanyak waktu puasa itu. Waktu itu tidak ada saluran pembuangan air untuk menyucikan jenazah. Jadi kita buat saluran air yang mengarah ke selokan sementara. Delala itu jenazahnya perempuan, jadi harus ada di dalam tim itu yang perempuan. Nah, jadi bidan desanya nanti menggerakkan ibu-ibu kader kemarin itu. Terus yang kakung cuma jarii jenazah biar
mboten ketinggal nggih. Saat dijanu. Walaupun itu tidak infeksius sebenarnya. Kematian karena stroke. Tapi nggih kita perlakukan jenazah infeksius tapi APD-nya mboten sing lengkap. Nggih, nanti ada tingkatan APD nggih. Ada tingkatan APD napa? Alat pelindungan diri. Nggih lho, jika tidak ada galilah pareto niku. Terus tersedia meja pemandian. Jadi pun mboten dipangku biasanya. Nanti yang Jawa kan dipangku nggih. Tapi nek waktu pandemi niki memang protapnya ten meja. Kemarin nggih di meja. Nggih, slide. Nah, niki alat pelindungan diri level 2. Niki pun cekap nek tinggi mboten Covid napa mboten sing menular banget. Dados dari atas niku enten penutup kepala. Terus ada Google. Ini Google itu seperti ini, Bu. Ini 25.000 ini. Ya, sekarang dulu ini saya beli 100 lebih waktu awal-awal. Sekarang sudah 25.000. Masker N95 itu nanti sing dipakai untuk tenaga medis. Ini agak mahal, ini masker N95 ini harganya satunya dulu cuma satu masker itu 180. Tapi masker bedah mawon sudah cukup. Ya, enggak harus N95 karena yang N95 ini biasanya untuk proses swab. Karena swab menghasilkan aerosol. Handscoon bisa pakai handscoon rumah tangga. Yang panjang segini ini itu lebih tebal dan lebih aman. Apron ini bisa buat sendiri, Bu, dari plastik. Oke. Terus alas kaki. Ya, slide. Nah, langkah-langkah pemulasaran jenazah infeksius. Menunggu 2 jam sebelum dimandikan. Tidak boleh lebih dari 4 jam karena nanti setelah 4 jam itu sel akan mati dan bisa masuk ke jaringan menghasilkan cairan nanti, bisa menular lewat situ. Tapi protapnya pada saat pandemi jenazah harus dikuburkan sebelum 4 jam biasanya. Diberikan disinfektan 15 menit. Kalau bisa diwudui sama dimandikan. Kalau tidak bisa, nah kemarin yang waktu 2 hari baru ditemukan itu cuma ditayamumi terus dibuntel plastik nggih. Ini menyesuaikan kondisi jenazah. Terus menutup lubang-lubang, dibungkus plastik dan dikafani. Slide. Nih, yang harus dilakukan setelah memandikan jenazah. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai prosedur cuci tangan yang benar, yaitu 6 langkah. Jadi ada 6 langkah cuci tangan. Ini sudah banyak pamfletnya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah tahu. Terus masukkan peralatan pelindung petugas yang sekali pakai ke dalam plastik. Nanti untuk dibuang nih, plastik infeksius. Terus yang alat pelindung diri yang dapat dipakai lagi bisa dicuci. Jadi alat pelindung diri itu ada yang sekali pakai, ada yang bisa dipakai lagi sampai 10 kali. Terus yang sekali pakai harus dibakar, ya kalau sudah digunakan. Terus lantai tempat pemandian dipel dengan larutan deterjen dan dilanjutkan dengan klorin. Ini 2 kali. Ya, slide ya. Pemulasaran jenazah COVID ini khusus yang COVID ya, tadi yang infeksius biasa. Ini resiko terkena cairan yang keluar dari tubuh jenazah ya, kalau COVID harus dilakukan dalam 4 jam. Karena mulai terjadi kerusakan sel, virus dapat keluar bersama cairan tubuh dan nanti ada resiko penularan. Ya. Virus umumnya hingga 9 jam di dalam cairan tubuh jenazah. Terus harus menggunakan APD lengkap. Kalau COVID harus alat pelindung dirinya lengkap dengan cara pemakaian dan pelepasan yang benar. Nanti nek pelepasannya salah ya bisa infeksi. Slide. Nah ini nggih pemulasaran jenazah COVID nggih. Sudah dimandikan sesuai agama.
dilakukan disinfeksi, dan jenazahnya itu lapisannya udah banyak, Bu. Jenazah, terus kain, sebelum di kain kafan itu ada plastiknya. Setelah itu baru kain kafan diplastiki lagi, terus dimasukkan ke kantong jenazah, baru dipeti. Nah, seperti ini sebenarnya dari jenazah sudah aman. Ini nanti kebangetan kalau ditolak. Oke. Slide. Nah, salah jenazah dilakukan di rumah sakit, biasanya yang positif COVID seperti yang Cawas meninggal kemarin, mesti keluarganya dipanggil ke sana. Oke, untuk perwakilan sholat jenazah dan mengurus surat jenazah. Terus menyiapkan komunikasi dengan desa, dan desa juga sudah menyiapkan liang kuburnya. Ya. Terus salat jenazah dapat dilakukan sekali. Kemarin juga ada yang waktu dikubur itu, ada yang pakai APD lengkap untuk mencolatkan juga. Ya, alhamdulillah tidak ada penularan di Karangasem ya kemarin. Slide. Nah, ini transportasi jenazah, mobil jenazah khusus. BPBD sudah punya, MDMC pun yang mobilnya itu sudah standby di Mako Sar sana. Jadi ada 2 mobil khusus untuk jenazah. Antara jenazah dan yang tim pemulasaraannya nanti pun beda mobilnya. Jenazah dapat ditransportasikan ke tempat pemakaman umum jenazah, namun tidak boleh keluar masuk pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas dan batas darat negara. Berarti kalau meninggal di pulau itu ya harus dikuburkan di situ. Nggih, mboten saged ditransfer ke Pulau Jawa. Maksudnya seperti itu. Penguburan itu ada ringnya. Kayak pengamanan presiden ada ring 1 itu tugasnya BPBD dan timnya. Ring 2 niku Pak Polisi, ring 3 Puskesmas. Terus niku bar puskesmas baru keluarga nih pun. Protokolnya apa? Memakai masker, jaga jarak 1 meter, hindari kerumunan, hindari kontak fisik, segera membersihkan diri setelah sampai rumah. Ini pembersihan APD nggih. Jadi kalau sekali pakai dijadikan satu plastik, dibakar di tempat yang agak jauh dari pemukiman warga, atau diserahkan ke puskesmas saja biar dibakar di puskesmas. Kalau yang berulang seperti boot, jas hujan dan hazmat itu coverall, itu dapat dipakai kembali. Jadi ada yang di puskesmas itu APD-nya yang hazmat itu bisa direndam kembali. Biasanya kita pakai klorin, terus direndam 15 menit, dibilas, setelah itu baru pakai deterjen biasa, dibilas lagi. Jadi yang pertama pakai klorin, yang kedua baru pakai deterjen biasa. Ini kesimpulannya nggih. Jadi pemulasaan atau pemandian jenazah COVID harus dilakukan di rumah sakit. Kalau ini yang COVID, nggih. Kalau yang penyakit menular lainnya bisa, kalau meninggal di rumah bisa tim desa dengan tim puskesmas. Nggih. Atau cuma tim puskesmas saja juga tidak apa-apa kalau tim desanya belum ada. Kalau COVID harus di rumah sakit. Terus pemakaman jenazah COVID dapat dilakukan di tempat pemakaman umum, jadi nggak ada tempat khusus. Peti jenazah tidak boleh dibuka lagi dan dikuburkan bersama petinya. Kemarin kejadian di Karangasem itu petinya terbuka, makanya terus tim yang BPBD mundur karena yang buka keluarganya dengan APD. Dan sekaligus dikubur ke dhewe karena sudah menyalahi protap. Ya akhirnya yang di situ walaupun APD lengkap tetap kita rapid waktu itu. Langsung kita rapid keesokan harinya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah selesai melakukan pelatihan untuk pemahaman terkait dengan pemularasan jenazah ini. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menjadi motivator di warga, ya, bisa mendampingi sehingga masyarakat tidak panik
kalau menghadapi atau menemukan jenazah seperti itu. Artinya kita sudah tahu ilmunya, kita sebagai di warga Muhammadiyah harus berperan serta, berpartisipasi ketika ada hal-hal seperti itu. Terima kasih kepada Dr. Novi dan Bapak Sutaryono yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan, acara berikutnya adalah lain-lain. Monggo. Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta simulasi dan sosialisasi dan simulasi. Semoga ilmu yang diperoleh nanti bisa ditularkan kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya dan sebagainya, terutama kepada Ibu PRA, kepada anggota-anggotanya, kepada Bapak-bapak PRM, kepada anggota-anggotanya. Kalau nanti ada kasus di tempatnya masing-masing, mungkin nanti bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Oke, karena waktu sudah siang dan serangkaian acara sudah selesai, marilah pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.